Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas RC akan mempresentasikan hasil dari review jurnal artikel ilmiah tentang kajian dampak lingkungan produk tepung agar menggunakan metode life cycle assessment. Kelompok kami terdiri dari Anggun Dwi Pangestu dengan saya sendiri, Arya Sukma, Mulyansyah Ahmad Rianto, Salman Lomanggaol, dan Sefti Andriani. Mungkin bisa dilanjut saja materinya. Next. Bagian satu, produk yang diteliti, tujuan, batas sistem yang digunakan dalam penelitian tersebut. Produk yang diteliti dalam kajian ini adalah tepung agar yang berbahan baku rumput laut jenis Carasilaria sp. Bertujuan untuk mengidentifikasi input-output dan dampak lingkungan dari daur hidup produk tepung agar menentukan sumber dampak potensial, hotspot, serta merekomendasikan skenario perbaikan. Metode yang digunakan adalah Life Cycle Assessment atau LCA. Ruang lingkup kajian LCA yang diterapkan adalah cradle to gate, meliputi proses budidaya rumput laut, Graciliaria sp, transportasi bahan baku ke industri, dan proses produksi di industri. Dampak lingkungan yang dikaji secara spesifik meliputi pemanasan global CO2, asidifikasi SO2, dan eutrofifikasi PO4. Next. Selanjutnya adalah tentang temuan utama dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian LCA, nilai tabel dampak lingkungan pada satu siklus hidup satu eh, kilogram tepung agar sebesar 26,28 kilogram CO2 untuk pemanasan global, 0,18 kilogram SO2 untuk asidifikasi dan 0,03 kilogram PO4 untuk eutrofifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa unit proses produksi merupakan penyumbang dampak terbesar atau hotspot untuk ketiga kategori dampak lingkungan tersebut: pemanasan global, asidifikasi, dan eutrofifikasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Sukma. Ya, di sini ada hotspot lingkungan utama, yaitu penelitian mengidentifikasi bahwa unit proses produk merupakan hotspot lingkungan utama. Dalam unit produksi, sumber emisi utama yang menyebabkan dampak lingkungan yang tinggi adalah pemanasan global dan asidifikasi. Sumber dampak tertinggi adalah penggunaan batu bara sebagai bahan bakar boiler. Yang kedua itu eutrofifikasi. Sumber dampak tertinggi berasal dari penggunaan listrik dan limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi. Next. Rekomendasi perbaikan yang disarankan, yaitu penelitian menyarankan beberapa skenario perbaikan untuk menurunkan dampak lingkungan pada daur hidup tepung agar. Rekomendasi perbaikan tersebut mencakupi yang pertama, unit budaya rumput laut, mengganti penggunaan pupuk urea dengan pupuk NPK 15 banding 15 banding 15. Yang kedua, unit transportasi, mencari pemasok bahan baku yang di lokasinya lebih dekat dengan industri untuk mengurangi emisi dari bahan bakar transportasi. Yang ketiga, unit proses produksi, mengganti penggunaan batu bara sebagai bahan bakar boiler dengan kompres natural gas yang dimana CNG. Perubahan ini secara signifikan dapat menurunkan dampak pemanasan global, asidifikasi, dan eutrofifikasi. Selanjutnya dijelaskan oleh Mulyansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu analisis konteks LCSA bagian 2, ekonomi dan sosial. Fokus pada rekomendasi perbaikan yang disarankan di jurnal untuk menurunkan dampak tersebut. Penelitian mengusulkan 3 perbaikan, yakni penggantian pupuk urea dengan NPK 15 banding 15 banding 15 pada tahap budidaya, pemilihan pemasok bahan baku yang berlokasi lebih dekat dengan fasilitas produksi, dan substitusi batu bara dengan compressed natural gas CNG. Meskipun ketiga opsi tersebut efektif dari perspektif lingkungan, diperlukan kajian lanjutan menggunakan kerangka Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) untuk menilai kelayakan ekonomi dan sosialnya. Dari perspektif ekonomi, life cycle counting (LCC) masing-masing
Rekomendasi memiliki implikasi biaya yang berbeda. Menggunakan pupuk NPK dapat menurunkan dampak lingkungan hingga lebih dari 70% maupun harga pupuk tersebut sekitar 1,5 sampai 2 kali lebih tinggi dibandingkan pupuk urea. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya produksi bagi petani rumput laut skala kecil yang umumnya memiliki keterbatasan modal. Rekomendasi pemilihan pemasok terdekat justru menjadi opsi yang paling ekonomis karena mampu menekan biaya transportasi tanpa memerlukan investasi modal tambahan. Sebaliknya, substitusi batu bara dengan CNG membutuhkan investasi awal yang besar, mencakup modifikasi pembakaran, instalasi jaringan pipa gas, dan meningkatkan infrastruktur pendukung. Berikut itu adalah pilar ekonomi LCC. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salmon. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada pilar sosial LSLCA. Kajian terhadap pilar sosial LCA SLCA menunjukkan adanya konsekuensi penting bagi para pemangku kepentingan. Penggantian pupuk NPK berpotensi menambah beban finansial petani pesisir, sehingga implementasinya perlu disertai dukungan berupa subsidi, pendampingan teknis, dan akses kredit lunak agar tidak menurunkan kesejahteraan mereka. Pergeseran pemasok menuju lokasi yang lebih dekat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi petani atau pengepul yang sebelumnya telah berminat dengan perusahaan. Meskipun pada saat yang sama dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar pabrik, sementara itu substitusi bahan bakar CNG memberikan manfaat sosial yang signifikan melalui peningkatan keselamatan dan kesehatan pekerja, mengingat berkurangnya paparan debu batubara dan emisi berbahaya. Analisis rekomendasi tersebut dengan dua pilar. Melalui pendekatan yang komprehensif, terlihat bahwa tidak satupun dari ketiga rekomendasi tersebut sepenuhnya optimal apabila dilihat dari seluruh pilar keberlanjutan. Rekomendasi pemilihan pemasok terdekat tampak sebagai opsi yang paling seimbang karena tidak memerlukan investasi besar, menurunkan biaya operasional, dan dampak sosial dapat dikelola melalui strategi kemitraan yang inklusif. Berbeda dengan itu, di substitusi CNG merupakan solusi yang paling efektif dalam aspek lingkungan dan kesehatan kerja. Namun, membutuhkan komitmen finansial jangka panjang yang hanya dapat dipenuhi oleh perusahaan berkapasitas modal yang besar. Penggantian pupuk NPK pun memberikan manfaat langsung signifikan, tetapi berisiko menurunkan pendapatan petani apabila tidak disertai investasi ekonomi pendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekti. Kemudian ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu secara keseluruhan rekomendasi perbaikan yang diusulkan dalam penelitian ini belum mencerminkan keberlanjutan yang komprehensif karena masih berfokus pada dimensi lingkungan tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi dan sosial secara mendalam. Untuk mencapai keberlanjutan yang sesungguhnya, penerapan rekomendasi perlu dilakukan secara bertahap dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan kebijakan yang memadai. Misalnya, penerapan CNG dapat disertai pelatihan bagi pekerja, sementara penggunaan pupuk NPK memerlukan skema insentif bagi petani. Tanpa mitigasi risiko ekonomi dan sosial tersebut, solusi yang tampak ramah lingkungan berpotensi menimbulkan pergeseran beban yang justru mengancam keberlanjutan jangka panjang industri rumput laut serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Kemudian berikut ada jurnal artikel ilmiahnya yang menerapkan LCA pada produk agroindustri di Indonesia. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami kelompok 4 akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Keluar. Dadah guys, dadah.